Babak pertama. Tolong, jangan berkelahi. Berhenti memukulku. Perut Song Mingzu sedikit membuncit dan dia berlutut di tanah. Memohon dengan darah di sekujur tubuhnya, rambutnya yang panjang, hitam dan berkilau kini telah dipotong. Seluruh rongga matanya cekung, dan dia hidup seperti pasien gangguan jiwa, dengan bau kotor di sekujur tubuhnya. Ini adalah tahun ketiga Song Mingzu di penjara di ruang bawah tanah. Bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan selama 3 tahun ini. Pria ini menyiksanya dengan tidak manusiawi setiap hari. Dan dia sekarang mengandung benih jahat pria ini. Sengatan listrik, cambuk, akupuntur. Dia menderita penyiksaan seperti ini siang dan malam. Dan dia tidak tahu sudah berapa kali dia mengalaminya. 3 tahun lalu, karena Song Mingzu iri dengan cinta Pei Xiao pada Shen Yunyun. Dia diam-diam membiusnya dan menggugurkan anak mereka. Jeti Pei Xiao menghukumnya dan memberikannya kepada lelaki tua di depannya. Sekarang dia tidak akan pernah melupakan apa yang dikatakan Pei Xiao kepadanya dengan tatapan tegas dan kata-kata dingin. Mingzu, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Mulai sekarang, tinggalkan ibu kota kekaisaran dan tebus dosa anak Yunyun. Aku salah. Aku benar-benar bersalah. Song Mingzu merasa menyesal setiap hari. Setiap hari di sini, dia berharap Pei Xiao bisa menyelamatkannya suatu hari nanti. Dia ingin lari, tapi dia tidak bisa. Setiap kali dia tertangkap, yang menunggunya adalah hukuman yang lebih kejam. Pria tua itu menjambak rambutnya dan mengangkat Song Mingzu dengan penuh semangat. Hei! Berteriak dengan suaramu sedikit lebih keras. Aku ingin melihat siapa yang bisa datang untuk menyelamatkanmu. Seperti yang diharapkan dari wanita yang dibesarkan Pei Xiao sebelumnya. Saat kamu pertama kali dikirim ke sini, aku benar-benar ingin mati demi kamu. Kamu masih berpikir Pei Xiao bisa datang untuk menyelamatkanmu? Biar aku beritahu, berhentilah bermimpi seperti itu. 3 tahun lalu, saat dia memberikanmu kepadaku, dia sudah menikah dengan Shen Yunyun, putri tertua keluarga Shen. Lihat seperti apa penampilanmu sekarang. Hahaha, kamu hanyalah sepatu rusak yang aku mainkan. Tidak, itu tidak bisa terjadi. Tidak mungkin dia bisa menikahi Shen Yunyun. Pei Xiao sudah berjanji padanya. Song Mingzu menangis dan menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Detik berikutnya setelah dia selesai berbicara, pria itu tiba-tiba melepaskan ikatan-ikat pinggangnya. Pegang lehernya dan dorong dia ke dinding. Menghina dia dari belakang. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa melepaskan hasratnya. Song Mingzu telanjang dan perlahan meluncur turun dari dinding sedikit demi sedikit. Cahaya di matanya perlahan meredup, dan darah mengalir dari tubuh bagian bawahnya, seolah dia tidak menyadari rasa sakitnya. Dia terbaring tak bergerak di tanah. Setelah 3 tahun disiksa terus-menerus, Song Mingzu mendapat ide untuk tidak ingin hidup untuk pertama kalinya. Karena dia yakin Pei Xiao akan datang dan membawanya pergi. Tapi dia menunggu selama 3 tahun, dan dia masih belum datang. Pada hari pertama dia dikirim ke sini, dia sudah hancur. Dia menikah dengan Shen Yunyun, dan Pei Xiao tidak lagi menginginkannya. Bahkan jika dia datang dan menyelamatkannya, apalagi yang bisa dia lakukan? Pei Xiao tidak mungkin menerima sepatu rusak. Pei Xiao sudah pergi. Aku benar-benar kehilangan dia. Menunggu sampai orang tua itu pergi. Song Mingzu perlahan bangkit dari tanah.